Oke, coba deh Anda pikirin ini sebentar. Waktu kecil, kita mungkin diajari kalau bahasa itu em, kayak main Lego gitu kan? Ada balok-baloknya. Betul, ada kata-kata, itu baloknya, terus ada tata bahasa, itu buku panduannya. Tinggal rangkai aja sesuai aturan. Tapi kok makin kesini saya ngerasa kayaknya nggak sesederhana itu ya. Rasanya kita lebih sering pakai paket yang udah jadi. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas bab 8 dari sumber yang Anda bawa. Judulnya Big Into What. Kita akan bongkar satu aturan universal yang ternyata nggak universal-universal amat. Dan juga kita akan lihat kekuatan tersembunyi dari ungkapan sehari-hari kan, seperti lagi suka banget sama sesuatu. Persis. Nah, itu dia poin utamanya. Misi kita kali ini adalah melihat gimana fondasi pemahaman kita soal sintaksis atau struktur kalimat itu lagi bergeser total. Bergeser ya. Iya, kita akan tantang gagasan lama yang udah puluhan tahun dipegang, bahwa semua bahasa di dunia punya satu fitur inti yang sama. Dan kita akan coba selami ide yang lebih baru, dan menurut saya sih lebih intuitif. Oke. Yaitu, kita itu ngomong pakai konstruksi, pola-pola yang udah punya makna sendiri. Jadi, idiom itu bukan lagi anomali, bukan pengecualian aneh, tapi justru jadi inti cara kerja bahasa. Oke, ini menarik. Kita mulai dari keyakinan lama itu deh. Saya paham kalau tiap bahasa punya urutan kata. Sergio menendang Neymar itu kan beda banget artinya sama Neymar menendang Sergio. Jelas. Tentu. Tapi yang dimaksud fitur inti universal ini pasti lebih dalam dari sekedar urutan kata kan? Apa itu sebenarnya? Betul sekali. Selama lebih dari setengah abad, para ahli bahasa, terutama dari kubu Chomsky, percaya ada satu fitur pamungkas, namanya rekursi. Rekursi. Sederhananya gini, ini kemampuan buat menyematkan satu kalimat di dalam kalimat lain. Kayak boneka Matryoshka dari Rusia itu loh. Oh, oke. Kalimat dalam kalimat. Benar. Misalnya, Neymar tahu bahwa dia adalah penggiring bola yang hebat. Nah, klausa di dalam kurung itu disematkan di kalimat yang lebih besar. Kemampuan inilah yang dulu dianggap pembeda utama bahasa manusia dari komunikasi hewan. Dan ya, dianggap universal. Semacam hukum alamnya bahasa, gitu ya? Nah, disinilah sumber Anda mulai mengguncang perahu nih. Dikatakan bahwa aturan emas ini mungkin cuma berlaku di beberapa tempat aja. Persis. Ini kayak kita nemu hukum fisika yang ternyata cuma berfungsi di tata surya kita. Aneh kan? Hahaha, iya. Dan guncangan ini datang dari tempat-tempat yang selama ini jarang diteliti. Bukti tandingannya muncul dari banyak bahasa non-weird. Non-weird, itu akronim ya? Ya, akronim untuk masyarakat di luar kultur barat, terdidik, industrialis, kaya, dan demokratis. Salah satu contoh paling dramatis itu datang dari penelitian ayahnya penulis buku ini di pedalaman Amazon terhadap bahasa Piraha. Ah, saya pernah dengar soal bahasa Piraha. Katanya super unik. Jadi, apa yang mereka temukan di sana? Mereka menemukan kalau bahasa Piraha ini kelihatannya sama sekali nggak pakai rekursi. Sama sekali? Sepertinya begitu. Jadi, untuk bilang, Sergio menendang anak yang lari itu, penutur Piraha nggak akan menyematkan klausa yang lari itu. Sebaliknya, mereka akan bilang itu sebagai dua kalimat sederhana. Jadi gimana? Sergio menendang anak itu lari, gitu. Disandingkan aja. Bukti mereka nggak punya rekursi? Atau mungkin penelitinya aja yang belum nemu? Pertanyaan yang sangat valid. Dan ini jadi perdebatan besar di dunia linguistik. Pasti. Cuma, yang menarik adalah, Piraha itu bukan satu-satunya kasus. Fenomena serupa, di mana penyematan klausa ini jarang banget atau nggak ada, juga ditemukan di bahasa Warlpiri di Australia, terus Hexkariana di Amazon juga. Oke, jadi ada pola. Bahkan, kalau kita jujur nih ya, sumber Anda menunjukkan bahwa dalam percakapan bahasa Indonesia sehari-hari pun, kita nggak sesering itu pakai struktur rekursif yang rumit. Bener juga ya. Iya kan? Kita lebih sering bilang, itu loh cowok yang kemarin kita temui, dia kerja di sana. Betul. Daripada bilang cowok yang kita temui kemarin itu kerja di sana. Bener juga, kita lebih suka motong-motong kalimat. Nah, Ini jadi nimbulin pertanyaan yang lebih besar sih. Kok bisa para ahli bahasa begitu yakin selama puluhan tahun kalau rekursi itu universal? jawabannya, dan ini kritik besar yang diangkat sumber Anda, adalah bias penelitian. Bias maksudnya? Selama ini,
teori-teori agung tentang bahasa manusia itu sebenarnya dibangun di atas analisis sekelompok kecil bahasa yang kebanyakan bahasa Eropa. Oke, I see. Inggris, Jerman, Prancis, kebetulan semuanya doyan banget sama rekursi. Jadi para ahli bahasa lihat pola di halaman belakang rumah mereka dan mikir itu berlaku buat seluruh dunia. Penemuan dari bahasa kayak Piraha ini maksa kita buat merombak asumsi paling dasar soal apa itu bahasa. Fundasinya goyang. Fondasinya benar-benar bergeser. Kalau gitu, gimana kita sebenarnya ngebangun kalimat sehari-hari kalau bukan pakai aturan universal yang rumit itu? Nah, sumber Anda punya cerita yang pas banget soal ini. Oh ya, anekdot soal pengalaman penulisnya pas ngajar bahasa Inggris itu kan? Betul sekali. Ya, itu jembatan yang sempurna. Jadi dia cerita, waktu itu lagi ngajar sekelompok penutur bahasa Spanyol yang pinter-pinter dan semangat banget. Dia coba jelasin aturan tata bahasa yang abstrak. Tapi dia sadar, kok murid-muridnya nggak terlalu peduli. Saya bisa bayangin, mereka pasti nanya yang lain ya. Betul, mereka justru terus-terusan nanya soal hal-hal praktis. Mereka pengen tahu apa artinya hit the books, atau kapan harus pakai ungkapan I'm big into sushi. Nah, ini dia. Mereka nggak butuh teori, mereka butuh alat buat komunikasi. Hit the books, mah, artinya belajar giat. Nggak ada hubungannya sama sekali sama memukul buku. Persis. Dan kesadaran inilah yang jadi pintu masuk ke gagasan inti dari tata bahasa konstruksi atau construction grammar. Oke. Teori ini membalik semuanya. Dia bilang, unit dasar bahasa itu bukan kata tunggal dan aturan terpisah. Unit dasarnya itu konstruksi, gabungan antara bentuk dan makna yang udah jadi satu paket. Satu paket. Iya, makanya idiom kayak hit the books itu bukan lagi pengecualian aneh yang harus dihafal. Justru, idiom adalah contoh paling murni dari sebuah konstruksi. Oke, saya mulai nangkep. Jadi, hit the books itu satu unit utuh. Tapi, apa semua konstruksi ini sekaku idiom? Soalnya kan, kayak tadi saya bilang, kita bisa ganti-ganti isinya. Lagi suka banget sama sushi, lagi suka banget sama film horor. Pertanyaan bagus. Dan itu membawa kita ke gagasan kalau konstruksi ini ada dalam sebuah spektrum, dari yang paling kaku sampai yang paling fleksibel dan abstrak. Spektrum ya? Di satu ujung, kita punya idiom yang benar-benar beku. Contohnya dari sumber, kick the bucket, artinya meninggal dunia. Anda nggak bisa ganti bucket jadi pail atau kick jadi punt. Maknanya nempel di frasa itu, titik. Oke, nggak bisa diganggu-gugat. Lalu, di tengah-tengah spektrumnya, apa? Nah, di tengah ada pola yang sebagian slotnya bisa diisi. Ini yang Anda sebutkan tadi. Konstruksi I'm big into X. Lagi suka banget sama X. Benar. Pola ini punya makna inti. Saya sangat menyukai X. Slot X itu terbuka. Bisa diisi sushi, churrasco, musik jazz, apapun. Contoh lain, dari sumbernya kan pola hitting the X, yang maknanya melakukan X dengan intens. Oh iya, hitting the books, hitting the gym. Tepat. Polanya sama, maknanya mirip, isinya bisa diganti-ganti. Sama serial ini, ternyata itu bukan kumpulan kata acak, tapi sebuah konstruksi yang saya ambil utuh dari rak mental saya. Terus, di ujung yang paling fleksibelnya apa? Di ujung terjauh, kita punya pola yang sepenuhnya abstrak. Inilah yang secara tradisional kita sebut aturan tata bahasa. Contoh klasiknya itu konstruksi ditransitif. Polanya subjek, verba, objek tak langsung, objek. Contohnya kayak gimana? Misalnya, Jude gave her the guitar lesson. Jude subjek, gave verba, her objek tak langsung, the guitar lesson, objek. Strukturnya sangat umum. Nah, di sini biasanya saya mikir, oke, ini cuma aturan penempatan kata. Tapi menurut tata bahasa konstruksi, pola abstrak ini pun punya maknanya sendiri kan? Tepat sekali. Disinilah letak kekuatan teori ini. Konstruksi ditransitif yang abstrak itu sendiri secara inheren membawa makna transfer atau pemberian. Makna ini begitu kuat, begitu nempel di polanya sampai-sampai dia tetap ada bahkan waktu kita masukin kata kerja yang arti dasarnya sama sekali bukan memberi. Sumber Anda ngasih contoh yang bikin saya, kaget waktu pertama kali baca. Apa itu? Kalimatnya, she engineered me a solution. Wow, oke. Ini
Ini yang bikin saya diam sejenak. She engineered me a solution. Dia merekayasakan sebuah solusi untukku. Kata kerja engineer kan artinya merancang, membangun. Nggak ada hubungannya sama memberi. Sama sekali tidak ada. Tapi karena kata itu dimasukkan ke dalam cetakan kalimat di transitif itu, kita langsung paham kalau solusi itu dibuat untuk dan diberikan kepada aku. Jadi, makna memberi itu bukan dari kata engineer-nya, tapi dari kerangka kalimatnya sendiri. Persis seperti itu. Kerangka kalimatnya yang memaksa makna transfer ke dalam kata kerja itu. Seolah-olah kalimatnya punya kekuatan sihir. Ini benar-benar baru buat saya. Contoh lain yang juga bagus dari sumber, the bartender froze me some jello shots. Bartender itu membekukan beberapa seloki jello untukku. Membekukan tentu bukan memberi, tapi kita langsung paham kalau aksi itu dilakukan demi saya dan hasilnya ditransfer ke saya. Gila, ini beneran mubah cara pandang. Kekuatan ide ini paling jelas kelihatan pas kita lihat satu kata kerja bisa masuk ke konstruksi yang beda-beda dan maknanya ikut berubah. Sumber Anda pakai kata slice, mengiris, sebagai contoh. Coba kita urai yuk. Boleh? Kita mulai dari yang paling dasar. Oke, pertama, konstruksi transitif biasa. The chef sliced the sashimi. Koki itu mengiris sashimi. Sederhana. Aktor, aksi, objek. Nggak ada yang aneh. Betul. Lalu, kita masukkan kata slice ke dalam konstruksi di transitif yang tadi. Jadinya, the chef sliced the customer a piece of pie. Nah, langsung kerasa bedanya. Sekarang ada makna transfer. Pie itu diiris untuk si pelanggan. Aksi mengiris sekarang punya tujuan dan penerima. Maknanya jadi lebih kaya cuma karena pola kalimatnya ganti. Dan sekarang, yang paling dramatis, mari kita masukkan slice ke dalam konstruksi yang beda lagi. Namanya konstruksi way. Hasilnya, the samurai slice his way through the castle's defense. Ah, ini luar biasa. Maknanya berubah total. Ini bukan lagi soal motong makanan. Ini tentang gerakan maju melewati rintangan dengan cara yang seperti mengiris. Menerobos. Ya, menerobos. Jadi satu kata kerja yang sama, slice, bisa punya 3 arti yang beda banget tergantung cetakan atau konstruksi tempat kita meletakkannya. Ini bukti yang kuat banget kalau makna itu nggak cuma tinggal di dalam kata. Tapi juga di dalam struktur kalimat itu sendiri. Dan inilah yang menjungkir balikan model kamus plus buku tata bahasa yang kita bahas di awal. Benar-benar. Kita nggak lagi lihat bahasa sebagai proses ngambil kata dari kamus mental, terus kita rangkai satu persatu. Sebaliknya, kita belajar, nyimpen, dan pakai ribuan potongan bahasa yang udah jadi ini, konstruksi-konstruksi ini. Kita ini pengguna pola, bukan perakit Lego. Jadi kalau saya rangkum perjalanan kita sejauh ini, kita berangkat dari gagasan bahasa yang kaku, kata plus aturan universal. Gagasan itu goyah waktu kita nemu kalau aturan yang paling universal, rekursi, ternyata nggak ada di semua bahasa. Betul. Lalu kita sampai pada pandangan yang jauh lebih dinamis, bahasa dibangun dari pola-pola bermakna yang kita sebut konstruksi. Dan idiom, yang dulu dianggap cacat, ternyata adalah kunci buat memahami cara kerja bahasa yang sebenarnya. Tepat. Kalau kita hubungkan ini ke gambaran yang lebih besar, ada pola yang menarik dalam sejarah linguistik. Dulu, kata-kata ikonik, kayak meong atau gukuk, dianggap fenomena pinggiran. Sekarang kita tahu itu fundamental. Iya. Hal yang sama terjadi di sini. Idiom dan konstruksi yang dulu dianggap hafalan di pinggiran tata bahasa, sekarang dipahami sebagai pusat cara kita berpikir dan bicara. Batasan antara tata bahasa dan kosakata jadi kabur banget. Mungkin memang nggak pernah ada. Ini beneran mengubah cara kita memandang kreativitas berbahasa ya. Oke, sebagai penutup, ini sebuah pemikiran untuk Anda renungkan. Kalau bahasa kita sebagian besar memang terdiri dari konstruksi dan idiom yang udah jadi, seberapa banyak sih dari ucapan Anda sehari-hari yang benar-benar orisinil, yang diciptakan dari nol? Pertanyaan yang bagus. Dan seberapa banyak yang sebenarnya cuma penggunaan ulang yang cerdas dari balok-balok bangunan bersama ini? Dan lanjutannya nih, konstruksi apa yang mungkin ada di bahasa lain yang bikin penuturnya bisa ngungkapin gagasan yang rasanya mustahil atau berbelit-belit banget buat kita ungkapin dalam bahasa kita?